Semangat Community, Semangat Sinar, kita kehadiran teman-teman dari PMI Kota Medan sore hari ini. Kalau seperti disinggung Pak Jul tadi, kalau misalnya kita dengar nama PMI gitu ya, pasti kita identik dengan donor darah. Tapi ternyata hari ini PMI datang ke studio Smart FM untuk mencerdaskan lagi nih kalau teman-teman, kalau ternyata bukan hanya fokus di donor darah aja, banyak sekali bagian-bagian yang juga dicakup sama teman-teman dari PMI ini sendiri. Tadi ada penanggulangan bencana, pemulihan hubungan keluarga, ada ambulan, ada pendidikan dan pelatihan. Nah, terakhir itu ya, unit donor darah ya Pak ya. Nah, Pak Jul mungkin boleh bantu Pak Jul mengupas sedikit aja deh dari 5 item ini. Iya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ini khususnya PMI Kota Medan ini. Karena kalau untuk kegiatan yang lainnya sebenarnya sih cukup banyak, tapi PMI Kota Medan coba untuk mengkerucutkan sesuai dengan kondisi wilayah lah gitu ya. Jadi kalau untuk di penanggulangan bencana sendiri kita tahu lah ya kan, baik itu bencana alam ataupun bencana non alam. Sama seperti kayak pandemi ini bisa kita bilang bencana non alam itu ya, kan? Itu ya. Bencana non alam. Tapi kalau bencana alam yang gempa bumi, banjir, meletus dan yang lain-lainnya, itu dia kalau di penanggulangan bencana. Sedangkan kalau di pemulihan hubungan keluarga itu adalah memang dia program kegiatan pemulihan hubungan keluarga, artinya bila terjadi keluarga yang terpisah. Kalau dulu kita terkenal dengan kalau kasus adopsi misalnya, ada seorang anak mungkin yang diadopsi oleh keluarga lain, terus si anak dibawa oleh keluarga barunya pindah ke suatu negara, misalnya kita bilang ketika anaknya itu dewasa, dia mau ketemu dengan si anaknya, dia bisa coba pergunakan fasilitas yang ada di PMI melalui fasilitas pemulihan hubungan keluarga seperti gitu ya. Atau kalau kayak di Medan ini kan kita bilang lagi adanya para migran-migran ini yang dia mencari suaka ke negara ketiga, tetapi dia sudah hidup sampai 4, 5, bahkan sampai 10 tahun yang berada di Kota Medan, dia meninggalkan negaranya, dia terpisah dengan orang tuanya. Ketika memang kita mengetahui alamat terakhir orang yang kita cari, maka PMI mudah-mudahan coba memfasilitasi itu. Seperti itu dia. Itu dia untuk yang di pemulihan hubungan keluarga. Mungkin yang 2 lagi bisa dibantu sama Kak Hendra. Pelayanan ambulans. Untuk pelayanan ambulans sih sebenarnya 24 jam untuk pelayanan emergensi kedaruratan bisa sebenarnya hubungi ke Palang Merah Indonesia sih sebenarnya. Kemudian ada pelayanan mobil jenazah gratis untuk wilayah Kota Medan. Masyarakat juga perlu tahu bahwasannya PMI menyediakan pelayanan itu. Jadi kalau ada kedaruratan bisa hubungi ke Palang Merah Indonesia Kota Medan. Kemudian kalau untuk penjemputan jenazah dari rumah ke pemakaman itu gratis untuk wilayah Kota Medan. Itu yang bisa nomor yang bisa dihubungi? Ya, nomor yang bisa dihubungi 4567 638. 638. Selama ini mungkin orang kurang paham ya Pak ya? Kurang paham. Apalagi penjemputan jenazah ya? Iya. Artinya dia bukan penjemputan, pengantaran jenazah dari rumah dari rumah ke pemakaman. Itu kita buat secara gratis. Dalam Kota Medan. Sepanjang dia warga Kota Medan ya Pak? Iya. Yang penting bisa menunjukkan KTP Kota Medan ya Pak ya? Yang pendidikan Pak? Yang untuk pendidikan pelatihan kita pembinaan ada terus kita melakukan pembinaan. Yang pertama dari pembinaan karakter dari Palang Merah Remaja, itu sudah ada di beberapa sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP ataupun tingkat SMA sederajat. Kemudian ada pendidikan untuk relawan-relawan. Jadi untuk masuk ke relawan Palang Merah Indonesia juga dibekali dengan pendidikan-pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan dasarnya harus melalui 120 jam pelajaran efektif. Itu untuk tingkat dasar. Kemudian setelah tingkat dasar, kemudian pelatihan spesialisasi sebelum diterjunkan di arena bencana. Semua harus dibekali dengan itu. Terakhir donor darah ya. Ini udah pada tahu nih semua listener ya Pak ya. Dan kalau misalnya dari 5 kegiatan ini memang yang paling banyak itu yang donor darah atau apa sih Pak? Atau kenapa itu yang lebih kelihatan gitu maksud saya? Iya, karena kalau cerita dengan PMI orang tahunya seperti itu, PMI donor darah, PMI donor darah. Apa karena logonya itu ya? Enggak, itu kembali ke sejarah itu. Jadi pada masa perang, pada masa itu memang dibutuhkan, pada masa itu memang
masalah darah. Jadi Iya, iya, iya. target pertama Palang Merah itu Iya. memang kepada donor darah. Donor darah ya. Berkembanglah Berkembang. kepada setiap kondisi yang butuh kegiatan Iya. kemanusiaan ya Pak ya. Seperti sekarang ini kondisi mungkin kita tahu di Panakaro gitu ya, apa yang Iya. sedang terjadi. Nah, ini secara teknis nih Pak ya. Kalau misalnya kan kita menerjunkan teman-teman ke lokasi bencana misalnya, ini seperti apa caranya? Berarti setiap kegiatan ini masing-masing orang ada yang bertanggung jawab dong, beda-beda gitu maksud saya Pak. Ada yang ekspor di situ misalnya, yang udah penanggulang bencana dia hanya mengcover itu, dia nggak bisa ke donor darah itu seperti apa? Ya Atau sebenarnya seperti- kalau untuk relawan yang ditugaskan sendiri, yang jelas pertama mereka harus punya pendidikan dan punya keahlian di bidang bencana. Oke. Itu yang paling pertama. Iya. Yang kedua, secara administrasi ada surat tugas, kemudian ada asuransi yang harus kita bekali kepada mereka, baru kita terjunkan relawan-relawan untuk ke tanggap darurat bencana. Oke. Itu pun untuk tanggap darurat pertama itu 1 minggu, paling lama 10 hari relawan bertugas, kemudian ditarik regulasi untuk berikutnya. Oke. Pertama kali berarti keterjun 10 orang ya Pak ya? Ya, Ya, artinya kalau di dalam kondisi bencana memang ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Kita pastinya menunjukkan tim. Pertama itu adalah tim asesmen namanya. Iya. Oke. Jadi tim asesmen inilah yang akan terjun ke lapangan luar, mencari data, mencari tahu kebutuhan apa yang bisa kita lakukan sebelum kita menurunkan tim-tim berikutnya. Seperti itu dia. Oke, kalau kita ngomongin tentang sumber daya manusianya, gitu ya Pak ya. Ini kan organisasi nih. Apakah teman-teman yang ada di dalamnya di hire gitu ya Pak, kalau membuka gitu ya? Atau gimana nih caranya? Karena kan butuh personil yang makin banyak, makin lebih baik dong Pak Zul ya. Itu gimana Pak? Kalau untuk terkait dengan sumber daya manusia, salah satunya adalah sukarelawan kalau kita bilang. Oke, sukarelawan. Ya. Sukarelawan itu kalau di tingkat pelajar ada yang namanya PMR. Oke. Kalau di tingkat mahasiswa itu ada yang namanya KSR dan ada juga namanya TSR. Kebetulan hari ini kita bawa nih seperti Kak Charles ini sebagai oke. anggota KSR dan Kak Ardi sebagai anggota TSR, tenaga sukarela kita. Oh, KSR sama TSR, ya? TSR, iya. Oke. KSR sama TSR bedanya apa sih Pak? Kalau KSR itu kepanjangannya adalah Korps Sukarela. Batas usia maksimalnya adalah 35 tahun. Oke. Sedangkan TSR adalah memang orang-orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan khusus. Oke. Yang dia mau bergabung ke Palang Merah. Oke. Mungkin boleh cerita dulu deh dari Kak Charles dulu ya, karena yang paling dekat Mike. Nanti ini manggilnya memang Kak ya Pak? Iya. Oh, semuanya benar Kakak ya? Walaupun sudah tua atau belum? Iya. Saya salah nih, saya Kak Zul ulangi dong apa-apa. Kak Charles mungkin boleh cerita sudah berapa lama bergabung di organisasi ini dan kegiatan apa saja yang diikutin selama bergabung di PMI? Silakan Kak. Saya bergabung dari PMI itu baru. Untuk tingkat relawannya itu ada tingkat SMA sederajat, itu mulai dari 95. Kemudian bergabung di KSR-nya itu mulai 2003 Oke. sampai sekarang. 2003 sampai saat ini ya. Ya. Udah lumayan lama itu. Ada Baru Kak, itu orangnya sekarang udah SMA Mbak. Kak Charles kan anak-anak udah SMA 17 tahun ya. Oke. Kegiatan yang diikuti apa aja nih Kak? baru sedikit. Apa aja deh sedikit? Nah, itu yang 2004 ada di Aceh, bencana tsunami, kemudian ada Nias, Iya, di Nias. Oke. itu sama Kak Endra juga. Kemudian ada yang di Kutacane, dan terakhir bertugas itu Sinabung 2000. Sinabung belum. Sinabung Ukot yang kemarin itu jadi tim medis, kemudian yang terakhir di Dua Warna. Oh, yang Banjir kejadian bandang, banjir ya. bandang Nah, itu itu ya. yang terakhir. Oke. Ya mungkin masih sedikit. Masih. Iya Kak Zul masih sedikit ya. Sudah lumayan itu. Sudah lumayan ya. Artinya kan udah kategori beberapa bencana besar itu ya kan, kayak tsunami Aceh, Iya, betul. dan itu penugasan di Manado, erupsi Gunung Sinabung. Oke. Kita sejauh ini di Kota Medan sendiri udah ada berapa banyak sih Pak anggota kita atau sumber daya manusia? Sumber daya. Iya. Kalau terkait dengan sumber daya manusia itu kan ya ada pembagiannya. Ada Iya. sumber daya manusia di internal kita secara manajemen di PMI Kota Medannya, dan ada di
di sukarelawannya. Iya, sukarelawan. Dan seluruh sumber daya manusia kita itu memang terdaftar secara nasional melalui sistem informasi manajemen. Iya, iya. Itu dia. Kalau ditanya sukarelawannya yang terdata untuk tingkat KSR-nya kita lebih kurang ada 200-an orang. 200-an orang ya, Iya. Kota Medan ya Pak ya? Oh itu KSR. Iya, kalau yang KSR? untuk KSR. Kalau untuk TSR kita memang masih sangat minim. Artinya memang ada apa ya, keluar masuk tergantung dengan kebutuhan Iya. dia dalam pengabdiannya ke PMI seperti itu ya. Tapi yang memang yang cukup banyak kita di PMR-nya. Karena kalau untuk di Kota Medan ini kita sudah membentuk 100 unit PMR untuk seluruh untuk sekolah swasta dan sekolah negeri yang ada di Kota Medan. Kalau rata-rata kita bilang 25 orang saja satu sekolah kali 100 seperti begitu dia. Oke, 100 artinya 100 100 sekolah, ya? ya, sekolah. Dan ini memang sudah ada anak-anak yang hanya vakum mungkin karena kondisi sekarang begini ya Pak ya? Iya, yang 100 itu memang sudah terbentuk semuanya, Iya. seperti itu dia. Kegiatannya apa tuh Pak PMR? Banyak kegiatan-kegiatan memang yang dilakukan sesuai dengan kurikulumnya. Karena PMI juga menyiapkan kurikulum sesuai dengan jenjang tingkatan usianya seperti itu. Oke. Nanti di segmen selanjutnya pengen dengar juga nih Pak Kak Ardi ya, cerita Iya, Kak Ardi dari relawan PMI Kota Medan tapi yang TSR-nya ya. Iya. Kak Charles tadi yang KSR, Kak Ardi yang TSR. Iya. Saya harus belajar banyak nih. Tahunya PMI dengar aja udah gitu aja. Sambil nanti kita di segmen selanjutnya juga selanjutnya cerita ya setelah kondisi pandemi ini sepertinya kegiatan teman-teman di PMI apakah makin repot gitu ya dengan sejumlah protokol gitu ya Pak ya, karena ini berhubungan dengan darah sangat sensitif gitu ya. Betul. Kita nanti akan kembali membahasnya usai jeda, maka pastikan Anda tetap bersama kami.